Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sehat selalu ya, Alhamdulillah. Kali ini, Around Jakarta Channel akan berbagi kembali informasi update cara masuk kebun binatang Ragunan terbaru per Juli 2022. Sebelumnya terima kasih atas respon yang begitu antusias dari teman-teman yang menanyakan dari A hingga Z mengenai kebun binatang Ragunan. Nah, sekarang tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung kulik cara masuk Ragunan terbaru per Juli 2022 ini ya. Untuk masuk ke Ragunan, apakah masih perlu daftar online H-1 lagi? Oh tidak perlu lagi. Silakan saja datang langsung ke Ragunan. Buat yang mau datang dengan rombongan, 1 bus, 2 bus, atau mungkin 3 bus, silakan datang langsung juga. Bisa kok. Kalau kita bawa rombongan gimana? Nah, buat yang berombongan, datang dadakan juga bisa. Setibanya di Ragunan, harap ada 1 atau 2 perwakilannya masuk loket duluan untuk memberitahu petugas di sana. Nanti, petugas akan mengatur dan menghitung berapa orang yang masuk. Kalau bawa rombongan, bayar bus sama bayar calon pengunjung sama? Beda. Bus bayar di gerbang parkiran. Tarif parkir bus besar atau truk besar cuma Rp15.000 per hari loh. Kalau bus kecil atau truk kecil lebih murah lagi, cuman Rp12.000. Nah, kalau bawa mobil keluarga, sedan atau minibus lebih murah, cuma dikenakan biaya Rp6.000 per harinya. Parkiran Ragunan luas dan aman karena dijaga personil keamanan di sana. Terus kalau kita belum vaksin atau baru vaksin dosis 1 gimana? Kalau peraturannya sih tetap harus sudah vaksin dosis 2. Tetapi tenang saja, bagi yang belum vaksin atau baru dosis 1, datang aja deh, bismillah. Soal pemeriksaan vaksin di pintu masuk Ragunan sudah longgar, pakai banget kok. Dan ketika saya ke Ragunan awal Juli kemarin, sudah nggak ada tuh pemeriksaan vaksin atau pemeriksaan barcode sekali pakai aplikasi Peduli Lindungi. Walau tiang barcode-nya tetap berdiri. Jadi tenang saja, tetap ya jaga kebersihan dan kesehatan masing-masing. Apakah masih harus pakai masker? Oh, boleh pakai masker, boleh juga tidak. Tapi kalau lagi kurang sehat, masih agak batuk pilek misalnya, saran saya pakai masker deh, biar tidak menulari orang lain ya. Kalau kita sehat, mending buka maskernya, karena udara di lingkungan Ragunan cukup segar. Bagus buat kesehatan paru-paru. Kak, masuknya harus tapping pakai kartu Jakart saja. Apa nggak bisa cash atau pakai kartu yang lain? Iya, masuk Ragunan cuma bisa pakai kartu Jakart. Atau bisa juga sih pakai kartu Jaklingko, asal kartu Jaklingkonya yang diterbitkan oleh Bank DKI. Kenapa? Karena untuk sementara ini cuma baru Bank DKI yang bekerja sama dengan pihak Ragunan. Jadi, kartu Flash BCA, e-money Mandiri, Brizi BRI, Tapcash BNI, atau kartu Jaklingko selain yang dari Bank DKI belum bisa dipakai untuk masuk ke Ragunan. Pembayaran cash juga tidak bisa ya. Kalau belum punya kartu Jakart gimana dong? Tenang, kartu Jakart bisa dibeli di loket masuk ke Ragunan. Ada 2 pilihan kartu perdana. Ada yang 35.000, termasuk saldo di dalamnya sebesar 20.000. Dan ada juga yang 65.000 dengan saldo di dalamnya 50.000. Satu kartu Jakart hanya untuk 1 orang atau bisa dipakai untuk banyak orang?
Satu kartu Jakart bisa untuk banyak orang, asal saldo di dalamnya cukup. Maksimal saldo di kartu Jakart itu 1 juta rupiah. Nah, kalau biaya masuk Ragunan itu Rp4.000 untuk satu orang dewasa, jadi bisa dipakai satu kartu untuk 250 orang. Wah, banyak ya. Nah, jadi gini, misal kita datang bersama teman-teman, seluruhnya ada 6 orang. Untuk masuk ke Ragunan, orang dewasa kan satunya Rp4.000. Jadi kalau 6 orang berarti Rp24.000. Nah, saldo di kartu Jakartnya harus cukup, jangan kurang. Top up kartu Jakart apakah bisa di loket masuk Ragunan? Bisa dong. Petugas akan melayani kita dengan senyum dan profesional. Selain top up di loket masuk Ragunan, bisa juga di halte busway loh. Selain untuk masuk Ragunan, kartu Jakart bisa untuk apa lagi? Selain untuk masuk Ragunan, kartu Jakart bisa untuk masuk ke Monumen Nasional atau Monas. Sudah dibuka loh. Lalu bisa juga masuk ke museum-museum di kawasan Kota Tua, seperti Museum Wayang, Museum Fathahillah, Museum Keramik, dan lainnya. Kartu Jakart bisa juga untuk naik busway, MRT, LRT, dan Mikrotrans. Pokoknya banyak deh kegunaannya. Kak, apakah bayi sudah bisa masuk Ragunan? Oh, bisa. Sekarang masuk Ragunan sudah tidak dibatasi lagi. Dari bayi sampai orang tua kita yang sudah sepuh, naik kursi roda, sudah bisa kok masuk Ragunan. Saya KTP-nya luar Jakarta, apakah bisa masuk Ragunan? Sekarang, KTP dari mana saja, bahkan turis asing, sudah boleh masuk Ragunan. Kalau saya mau bawa sepeda masuk Ragunan, bisakah? Bisa, Kak. Untuk masuk Ragunan, satu sepeda juga dikenai biaya masuk. Tapi jangan takut, harganya murah banget, 1.000 perak doang. Pasti bisa dong. Kalau sewa sepeda di dalam Ragunan bisa juga. Bisa. Ada penyewaan sepeda di dalam Ragunan. Nah, kalau kita masuk lewat pintu utama atau pintu utara, begitu masuk, di sebelah kiri pintu masuk ada tempat penyewaan sepeda. Untuk sepeda yang sendirian atau sepeda tunggal, itu biayanya cuma Rp10.000 per jam. Dan untuk sepeda tandem atau sepeda ganda, itu biayanya Rp15.000 per jam. Murah kan? By the way, Taman Marga Satwa Ragunan itu mulai buka jam berapa dan tutup jam berapa, Kak? Ragunan mulai buka pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tutup pada pukul 14.30. Tapi kalau mau jogging pagi-pagi juga bisa. Mulai jam 6 sudah boleh masuk kok. Enak loh jogging di sini. Udaranya segar dan suasananya asik. Apalagi banyak lintasan yang bisa untuk jogging. Apakah Ragunan buka setiap hari? Tidak setiap hari. Ragunan buka hanya di hari Selasa sampai Minggu. Hari Senin libur, itu hari libur satwa. Biar satwa yang ada di Ragunan bisa menjalani hari dengan tenang, bisa healing, hehe. Keluarga kita bawa mobil, Kak. Bisa nggak sih mobil kita juga masuk ke Ragunan? Jadi bisa berkeliling tanpa bikin kaki pegel. Oh, sayangnya tidak bisa. Mobil pengunjung wajib diparkir di arena parkir yang dekat dengan pintu masuk. Kasihan dong kalau banyak mobil masuk. Bisa bikin udara di dalam Ragunan yang tadinya segar jadi berpolusi. Di dalam Ragunan hanya mobil petugas Ragunan yang boleh berkeliling. Dan untuk pengunjung sudah disediakan banyak pilihan untuk bisa berkeliling Ragunan tanpa bikin pegel kaki. Seperti sewa sepeda, naik kereta keliling,
Tiketnya ini cuma 10.000 per orang loh sekali keliling. Atau menyewa kuda bendi atau delman dengan tiket 15.000 sekali liling dan lainnya. Kak, katanya ada King Kong di Ragunan. Emang ada? Ada. Ada beberapa King Kong alias kera besar di dalam Ragunan. Lokasinya di pusat Primata Smutsur. Untuk masuk ke lokasi khusus Primata ini, kita harus bayar Rp6.000 kalau di hari Selasa sampai Jumat. Dan di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional atau tanggal merah, itu tiket masuknya Rp7.500. Kalau mau masuk Ragunan dari pintu mana saja sih? Di Ragunan itu ada beberapa pintu masuk, tapi yang selalu buka itu pintu gerbang utama yang ada di utara, dekat halte busway dan mini trans. Dan di sini area parkir kendaraannya luas, aksesnya juga mudah. Pintu-pintu masuk lainnya situasional, bisa dibuka, bisa ditutup. Kak, gajah atau onta sudah bisa dinaikin pengunjung apa belum? Nah, ini juga situasional. Untuk pertanyaan ini dan lainnya, silakan deh kontak layanan informasi Ragunan Zoo di nomor 021 7884 7114 atau email ragunanzoo@jakarta.go.id. Nih, kakak sertakan di layar ya. Saya sudah coba telepon dan kirim email, nanya-nanya, tapi nggak dijawab. Telepon juga sibuk melulu. Lalu gimana nih? Hehe. Nanya aja di channel Around Jakarta ini. Tulis di kolom komentar. Insya Allah, seperti yang sudah-sudah, akan segera dijawab. Around Jakarta Channel juga akan selalu mengupdate setiap perubahan cara masuk ke Ragunan ini. Makanya, biar nggak ketinggalan update informasi tentang kebun binatang Ragunan dan juga berbagai informasi dan pengetahuan seputar Jakarta, subscribe deh channel ini. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Ah, gampang itu mah, itu aja. Belum. Kalau merasa ada konten yang penting untuk diketahui keluarga, teman, atau kerabat lain, silakan juga share. Jangan lupa ya, klik tombol like, biar kita makin semangat memantau update Ragunan. Beneran loh. Nah, dah dulu ya. Around Jakarta mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.